Oke, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Ya, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang seni budaya. Jadi Ibu akan mengajar seni budaya di kelas 10. Sebelum mulai materi ini, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Niwayan Megawati, asal dari Banjarmas Bedulu. Ya, asalnya dari Banjarmas Bedulu. Kemudian Ibu nanti akan mengajar kelas 10 AP1 sampai 6. Ya. Jadi itu perkenalan dulu biar nanti nggak bingung nyari Ibu yang ngajar seni budaya siapa. Jadi sudah Ibu perkenalkan diri ya. Sudah, sekarang kita akan mulai. Sebelum kita mulai, silakan persiapkan buku catatan kalian, kemudian buku pelajaran kalian, alat tulis kalian. Jadi ketika kalian mengikuti pelajaran ini, walaupun lewat Zoom, Ibu harapkan kalian mengikuti dengan benar-benar. Gak ada yang bercanda, setidaknya catatlah sedikit yang perlu kalian catat. Karena kegiatan ini supaya bisa berjalan dengan lancar, walaupun kita jarak jauh, tetapi kalian bisa menerima materi ini. Ya? Sudah? Nah, dalam materi pelajaran ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Secara tidak langsung atau tanpa kalian sadari, kalian sudah ada dalam lingkungan tersebut. Benda-benda atau karya-karya itu sudah ada di sekitar kalian. Ya, Ibu lanjut ya. Seni. Ibu akan memberikan sedikit pemahaman tentang seni. Ya, seni selalu berkaitan dengan keindahan. Sesuatu yang indah yang dilihat oleh mata. Mungkin kalau kalian, kalau masalah tentang seni sudah tahu pemahamannya ya. Kemudian, seni merupakan ungkapan atau ekspresi jiwa manusia yang dituangkan ke dalam media, yang mengandung unsur keindahan. Jadi itu dia seni. Nah, ketika seorang seniman berkarya, mereka mencari inspirasi dari segala yang mereka lihat. Apakah peristiwa, pengalaman, sejarah, atau yang lainnya. Kebanyakan biasanya kalau karya seni itu misalnya mereka melihat sesuatu yang unik. Mereka akan menciptakan karya seni. Pengalaman. Mereka punya pengalaman yang tidak bisa dilupakan atau pengalaman yang menyakitkan, sakit hatikah, diputusin sama pacar. Nah, itu bisa digunakan, bisa dituangkan, inspirasi itu bisa dituangkan. Ya. Jadi itu dia, jadi para seniman dalam menciptakan karya-karyanya bisa melalui berbagai pengalaman, peristiwa sejarah atau apa yang dilihat yang menurut mereka menarik. Sudah? Ibu lanjut ya. Jenis-jenis karya seni rupa. Ini sebelum masuk ke jenis-jenisnya, Ibu memberikan sedikit apa itu seni rupa. Seni rupa adalah suatu karya yang dapat memuaskan perasaan seseorang karena keindahan yang diwujudkan dalam bentuk rupa. Seni rupa juga sering disebut sebagai cabang seni yang membentuk karya seni dengan media
yang ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Itu dia pemahaman mengenai seni rupa. Jadi seni rupa itu adalah karya seni yang bisa dilihat dengan mata dan juga rabaan. Yang diwujudkan dalam bentuk rupa. Kemudian kita lanjut ke materi. Berdasarkan dimensi seni rupa, berdasarkan dimensinya, mohon maaf, seni rupa dibedakan menjadi seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Ibu yakin kalian SMP sudah dapat seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Cuma kalian mungkin belum terlalu memahami. Ya. Jadi berdasarkan dimensinya, seni rupa ada 2, seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah, seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi ini akan Ibu sekarang bahas. Apa mohon maaf, apa itu seni rupa 2 dimensi? Nah, ini seni rupa 2 dimensi. Ibu perhatikan di sini ada yang lain-lain. Ada yang ketawa dari tadi. Anak-anak ketika menerima pelajaran ikut Zoom, Ibu harapkan kalian memperhatikan. 1, keadaan seperti ini orang tua kalian sulit untuk memberikan kalian kuota. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Ibu mohon dengan sangat, karena nanti ketika keadaan sudah normal, kalian akan belajar seperti semula lagi. Jadi di sini Ibu lihat ada yang lain-lain, ada yang mencatat, ada yang memperhatikan, ada yang ketawa dari tadi itu. Bahkan sebelum pelajaran ini sudah ada yang ketawa. Bukan maksud gimana, tetapi tolong dengan sangat, karena waktu kita sangat terbatas. Ibu harapkan materi yang Ibu berikan nanti sampai ke kalian. Seni rupa 2 dimensi atau sering disebut dengan dwimatra ya. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Dan nilai estetikanya hanya dapat dilihat dari satu arah. Ibu yakin sebagian besar sudah tahu ini, sudah pernah di SMP, sudah pernah ini. Ya. Bagaimana ciri-ciri seni rupa 2 dimensi? Di sini Ibu akan jelaskan ciri-cirinya. Yang pertama, bersifat datar. Ya. Memiliki ukuran panjang dan lebar. Hanya dapat dilihat dari satu arah, yaitu arah depan. Ruangan atau rongga pada karya ini bersifat semu. Memerlukan bidang untuk menempel. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri dari seni rupa 2 dimensi. Karena dia hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, jadi dia hanya dapat dilihat dari satu arah saja, yaitu arah depan. Sudah? Ya, bisa Ibu lanjutkan? Ibu lanjutkan ya. Nah, ini contoh seni rupa 2 dimensi. Mungkin kalau contoh-contoh ini sudah ada di sekitar kalian. Yang pertama seni lukis, sudah sering kalian lihat, apalagi di daerah Ubud itu ada museum-museum lukisan, jadi sudah sering dilihat. Ilustrasi, kalian ini juga dapat pelajaran di SMP ya. Menggambar ilustrasi atau ilustrasi itu sudah dapat. Seni dekorasi, dan ini juga kalian sudah sering lihat
di acara-acara ya. Poster itu adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang diinginkan oleh si pembuatnya. Apakah dia ingin menyampaikan pesan tentang penjualan atau ingin tentang lingkungan, kesehatan, ya. Kemudian batik. Ya, kalian sudah tahu batik. Jadi Ibu lanjut foto wayang kulit. Ya, itu dia. Nah, seni rupa dimensi ini kalian kan sudah pernah lihat ini. Jadi di ciri-ciri sebelumnya memerlukan bidang untuk menempel. Seperti lukisan, poster itu memerlukan, ini semua memerlukan bidang menempel. Mereka tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan memerlukan bidang untuk menempel. Jadi mereka tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kayak seni lukis kan perlu bidang menempel. Kalau mereka tidak ditempelkan, diletakkan di bawah kan nggak bisa. Jadi perlu dinding atau apa yang bisa digunakan agar karya-karya ini bisa menempel atau diletakkan ya. Jadi nggak bisa diletakkan seperti karya-karya yang lainnya yang di bawah diletakkan begitu saja. Sudah, mungkin ada contoh-contoh yang lain, kalian bisa tambah ya di lingkungan kalian. Karena nanti untuk masalah tugasnya Ibu akan berikan mengenai ini ya. Silakan. Oke. Tadi sudah seni rupa 2 dimensi, sekarang Ibu akan lanjut seni rupa 3 dimensi. Nah, seni rupa 3 dimensi ini sering disebut dengan seni rupa trimatra. Ya, adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan ketebalan. Serta nilai estetikanya dapat dilihat dari berbagai arah. Ya, jadi keindahan karya seni rupa 3 dimensi ini bisa dilihat dari berbagai arah. Arah depan, arah samping, itu bisa. Beda dengan seni rupa 2 dimensi yang hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Kalau lukisan kan itu hanya bisa dilihat dari depan. Kalau kita lihat dari samping, kita tidak akan melihat keseluruhannya. Ya, jadi kalau kayak seni rupa 2 dimensi memang harus dilihat dari depan supaya kita bisa melihat karya tersebut secara keseluruhan. Halo, kenapa ketawa? Itu 10 AP5 nomor absen 25 itu ya? AP4 yang kumpul-kumpul. Ayo. Ada sesuatu kah? Ibu tahu itu apa yang terjadi, Ibu tahu ya. Jadi kalian kembali konsen lagi. Kita lanjut ya. Jadi itu pemahaman tentang seni rupa 3 dimensi. Kita lanjut ke ciri-ciri seni rupa 3 dimensi. Ciri-ciri seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan ketebalan. Jadi kalau tadi seni rupa 2 dimensi itu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, tetapi untuk seni rupa 3 dimensi dia memiliki tinggi dan ketebalan. Ya, itu ada perbedaannya. Dapat dilihat dari berbagai arah. Kalau seni rupa 2 dimensi hanya satu arah, sedangkan seni rupa 3 dimensi dari berbagai arah. Jadi, lanjut, berdiri sendiri tidak memerlukan bidang lain dalam penyajiannya. Ketika kalian ingin menampilkan seni rupa 3 dimensi, kalian tidak perlu lagi mencari dinding atau apa, tetapi bisa diletakkan di atas meja atau tempat yang memang kalian buat khusus untuk menata karya tersebut.
ruang atau rongga, space, yang terdapat pada karya tersebut bersifat nyata. Jadi kalau tadi seni rupa 2 dimensinya bersifat semu, kalau 3 dimensinya dia nyata ruangannya ya. Ruang atau rongganya itu nyata. Seni rupa 3 dimensi bersifat lebih tahan lama. Karena pada umumnya dibuat dari bahan-bahan seperti kayu, batu, semen, tanah liat yang dikeringkan, dan juga ada yang terbuat dari logam. Biasanya kalau seni rupa 2 dimensi dikatakan tidak tahan lama, misalnya seperti poster. Kita memajang poster. Poster itu diletakkan di luar, bahkan kena sinar matahari, kena hujan, itu akan tidak tahan lama, robek. Sedangkan seni rupa 3 dimensi ini terbuat dari tanah liat, kayu, logam, itu memang bisa tahan lama walaupun kena sinar matahari, tapi daya tahannya lebih lama dari poster atau seni rupa 2 dimensi. Jadi untuk ciri-cirinya agak ini antara ciri-ciri seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi ada perbedaannya, nanti dilihat perbedaan-perbedaan tersebut. Lanjut. Kita ke contoh seni rupa 3 dimensi. Semua seni rupa 3 dimensi ini, semua karya-karya ini secara tidak langsung sudah ada di sekitar kalian. Patung sudah sering dilihat, meja, kursi, arca, vas bunga, guci. Maaf ya, ini mejanya ada 2 ya, kursinya juga ada 2, kemudian lemari. Ya, masih banyak lagi contoh seni rupa 3 dimensi. Kalau ini kan sudah sering, jadi itulah seni anak-anak. Tanpa kita sadari, ternyata mereka sudah ada di sekitar kita, sudah ada di lingkungan kita. Maka kenapa sangat penting ini kita pelajari? Ya, karena seni merupakan salah satu daya tarik pariwisata. Walaupun nanti kalian bidangnya perhotelan, setidaknya kalian tahu seni itu apa. Ketika ada tamu yang nanya, kalian bisa memberikan pemahaman tentang seni, tentang karya-karya seni. Pasti ditanya. Ya. Sudah, Ibu lanjutkan. Di sini ada jenis-jenis karya seni rupa. Yang pertama, seni rupa murni. Ini belum ya, ini dulu ya. Seni rupa berdasarkan fungsinya. Ya, ini dulu ya. Seni rupa berdasarkan fungsinya. Itu ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Sekarang Ibu akan membahas dulu seni rupa murni. Apa itu seni rupa murni? Seni rupa murni merupakan karya seni yang hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Karya seni ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan estetika. Seni rupa murni adalah seni rupa yang mengarah pada karya-karya yang hanya bertujuan untuk memuaskan ekspresi atau pribadi atau kebutuhan batin. Nah, itu dia seni rupa murni. Jadi seni rupa murni ini hanya mementingkan keindahannya saja anak-anak. Seorang seniman berkarya, dia ingin memuaskan batinnya. Dia ingin mencurahkan isi hatinya.
Kemudian dia membuat sebuah karya-karya seni yang hanya ingin dilihat keindahannya saja. Jadi banyak seniman-seniman berkarya itu mereka tanpa ada paksaan atau tujuan tertentu, tetapi mereka ingin memuaskan batinnya ketika mereka mengalami sesuatu goncangan gejolak jiwa atau melihat pemandangan atau melihat peristiwa. Seketika mereka ingin membuat sebuah karya seni. Mereka ingin menunjukkan keindahan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Jadi seperti itu ya, seni rupa murni hanya mementingkan keindahannya saja. Ibu lanjut ya. Nah, ini ada beberapa jenis seni rupa murni. Anak-anak, jadi ketika kalian berpikir apa itu seni rupa murni, jadi kalian berpikirnya karya itu hanya dinikmati keindahannya saja. Seperti patung. Patung yang karya seni patung yang kalian lihat itu kan hanya untuk dinikmati keindahannya. Beda misalnya dengan karya seni rupa yang memiliki fungsi. Jadi ketika yang seni rupa memiliki fungsi, dia berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, itu dia perbedaannya. Jadi seni rupa murni itu keindahannya saja. Kalau patung sudah sering kalian lihat kan? Mungkin kalau di daerah pariwisata, daerah Ubud itu banyak seniman-seniman berkarya menjual patung, banyak di jalan-jalan. Mungkin juga kalian ketika mau ke sekolah atau kemana itu sudah sering kalian lihat. Kemudian untuk lukisan. Lukisan itu berwujud dua dimensi ya. Dan kalian sudah sering melihat kan? Kalau di kalau lukisannya itu kan hanya dilihat, bisa dilihat saja. Ketika kalian pergi ke museum, apa yang kalian rasakan? Ya pasti keindahan dari lukisan tersebut, keunikan dari lukisan tersebut. Jadi itu dia seni rupa dua dimensi, memberikan sebuah rasa nyaman, sejuk kepada hati ketika dilihat. Karena seni rupa murni ini lebih dia kepada keindahan, menunjukkan keindahan dari karya tersebut tanpa memikirkan lagi fungsi atau apanya. Sudah, jadi dari sekian yang Ibu jelaskan ya. Mungkin kalau kalian masih ragu-ragu, butuh untuk dicatat, di sini Ibu bisa lihat ada beberapa temannya yang mencatat, silahkan dicatat. Kadek Jaka itu mondar mandir mau ngapain kamu Kadek? Kok kamu senyum? Ih, senyumnya ganteng banget. Ya, kalau mengikuti pelajaran itu anak-anak jangan mondar mandir. Ibu puyeng lihat di sini. Ya, kalau orang yang biasanya benar-benar mengikuti pelajaran, dia duduk memperhatikan materi yang Ibu berikan ya. Kamu sudah nyatat, Dek? Kadek Jaka udah nyatat? Kadek Jaka Putra dari AP 10 AP 4 nanti kamu ketemu sama Ibu. Ya, jadi kalau mengikuti pelajaran, ikuti pelajaran dengan baik. Kita lanjut ya. Ada di sini seni grafis. Sama, jadi seni grafis itu sama dengan seni lukis. Berdasarkan dimensinya ya, berdasarkan dimensinya itu dia sama dengan seni lukis. Namun, dari segi pembuatannya atau teknik yang digunakan itu memiliki perbedaan.
Jadi seni lukis sama seni grafis memang dia sama-sama seni rupa 2 dimensi, tetapi dari segi pembuatannya atau tekniknya itu ada perbedaan. Kalau seni lukis dibuat dengan cara teknik akuarel, plakat, tempera, dan teknik lainnya. Sedangkan kalau seni grafis itu dibuat dengan teknik mencetak. Jadi ketika seseorang membuat seni grafis itu sudah disiapkan cetakannya, sudah dibuat dulu apa yang akan dibuat. Jadi tinggal dicetak, jadi karya itu akan jadi ya. Media yang digunakan dalam seni ini juga beragam, mulai dari kertas, papan kayu, aluminium, dan apapun yang bisa dilukis di atasnya. Itu dia perbedaannya seni grafis dengan seni lukis. Jadi Ibu berikan sedikit perbedaan di sini antara seni grafis dengan seni lukis. Sama-sama 2 dimensi, tetapi dari segi teknik dan atau pembuatannya itu ada perbedaan. Sudah, Ibu lanjut ya. Seni rupa terapan. Jadi berdasarkan fungsinya itu seni rupa kan tadi ada 2. Sudah Ibu jelaskan, yang pertama seni rupa murni dan yang kedua adalah seni rupa terapan. Apa itu seni rupa terapan? Seni rupa yang memiliki nilai kegunaan atau fungsional, sekaligus memiliki nilai seni. Karya seni ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya furniture, tekstil, dan keramik. Ya. Jadi kalian ngerti perbedaan antara seni rupa terapan dengan seni rupa murni? Kalau ngerti nggak, Bu? Oke. Jangan pura-pura ngerti ya. Pasti ada yang pura-pura ngerti ini. Ya, anak-anak kalau sama Ibu kelasnya santai, tapi serius. Tadi kalau kayak Jaka tuh ya Ibu pusing jadinya lihat dia ya. Dia mondar-mandir masuk, keluar masuk kamar. Ya Tuhan gitu. Kalau Ibu tanya pasti dia nggak tahu ini. Ya, jadi gunakan waktunya dengan baik, karena kasihan orang tuanya harus beliin kalian kuota, apalagi pada musim pandemi kayak gini. Jadi tidak semua orang tua kalian masih bekerja kayak gitu ya. Oke, jadi itu dia seni rupa terapan ya. Seni rupa terapan ini lebih mengacu kepada fungsinya. Dia memang dibuat untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, tetapi dia juga tetapi juga dipentingkan nilai keindahannya. Tidak hanya di fungsinya saja, tetapi dia indah, Kak. Karena ketika dia tidak indah, tidak ada yang melirik kan? Sama kalau kayak cewek, kalau mereka tidak cantik, nggak ada yang lirik kan? Iya. Sama juga kalau cowok-cowok, kalau rambutnya berantakan, nggak ganteng, nggak ada yang lirik kan? Nah, jadi begitu juga karya seni. Mereka juga dibuat dengan keindahan. Ya, tidak hanya kegunaannya saja, tetapi juga keindahan. Nah, di sini contoh seni rupa terapan. Ada kriya, dapat diartikan seni kriya ya. Ini silakan kalau yang mau catat silakan. Ibu kecepatan nggak ngajarnya? Kalau kecepatan ngangguk? Nggak ya? Karena kalau di kelas biasanya ibu paling cerewet. Jadi pop gitu. Jadi banyak yang komplain ibu kecepatan gitu. Ya, ini contoh-contoh seni rupa terapan.
Yang pertama, seni ini hanya beberapa ya yang Ibu berikan contohnya. Yang pertama itu seni kriya. Dapat diartikan sebagai hasil daya cipta manusia melalui keterampilan tangan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta umumnya dibuat dari bahan-bahan alam. Ya. Kemudian desain. Merupakan kegiatan reka letak atau perancangan sebelum membuat suatu objek yang bertujuan agar objek yang diciptakan memiliki fungsi, memiliki keindahan, dan berguna bagi manusia. Nah, itu dia ya. Beberapa contoh. Selain ini juga anak-anak yang ada di lingkungan kalian, meja. Itu seni rupa terapan kan? Karena dia memiliki fungsi. Lemari. Fungsinya apa? Itu menyimpan baju. Itu dia ya, perbedaan seni rupa terapan dengan murni. Kalau kalian nanti ngomongnya patung seni rupa terapan, itu salah. Ya, patung itu hanya dilihat keindahannya saja. Ya, itu dia. Kemudian apa lagi ya? Patung, kursi, meja, itu banyak yang di sini kita bisa melihatnya. Ibu kembali lagi ya. Nah, kalau arca itu murni sayang. Ya, seni rupa murni dia. Karena arca itu hanya dilihat keindahannya saja ya. Tetapi kalian kalau lihat arca-arca itu biasanya ada di pura-pura kan? Yang kayak itu ya. Kemudian kalau pas bunga masih dia seni rupa terapan karena dia berfungsi untuk menaruh bunga, kemudian untuk memperlihatkan keindahan. Bisa diletakkan di meja. Kemudian Ibu lanjut lagi di sini. Nah, kalau ini semua, ini seni rupa apa? Terapan atau murni? Ya, ada yang jawab murni, ada yang jawab terapan. Jadi Ibu bisa lihat ya. Dari apa namanya? Mulutnya kalian, gerakan mulutnya kalian. Ada juga yang ngobrol ya. Itu AP10 nomor 5. AP4 nomor 8 itu ya yang AP7 nomor berapa itu? Iya, itu bengong. Nah, ini termasuk seni rupa apa ini? Kalau Ibu bisa lihat dari gerakan mulut kalian. Nah, kan ini Jaka. Apa ini? Seni rupa terapan atau seni rupa murni menurut kamu? Ngomong aja terapan atau murni. Jadi Ibu bisa lihat dari gerakan mulut kamu. Hah? Terapan. Ya, jadi Ibu jelaskan. Nah, inilah kalian berarti belum mengerti apa itu seni rupa terapan dan seni rupa murni. Anak-anak, jadi Ibu jelaskan kembali. Seni rupa murni itu karya yang dibuat yang untuk dilihat saja, yang dinikmati keindahannya saja. Ya, jadi di sini ada beberapa. Jadi di sini kalau Ibu kasih kalian semua ini contohnya, ini ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Ya, kalau di semua ini kecuali Ibu akan bedakan sekarang. Kalau ini lukisan dia murni. Ngerti kan? Kalau lukisan itu kan hanya dinikmati keindahannya saja. Kemudian ilustrasi, keindahannya saja kan. Kemudian seni dekorasi. Seni dekorasi itu dia dinikmati keindahannya saja. Kan ruangannya kita didekorasi, ditata kan. Kalian sudah sering kan kalau ke pengantin itu kan ada dekorasi yang sangat indah-indah. Ya. Kemudian poster. Kalau poster apa? Ini kalau poster dia terapan. Kenapa terapan? Karena dia berfungsi untuk menyampaikan pesan. Ya. Foto belum batik dulu ya. Nah, batik kadang-kadang ada pertanyaan gini. Bu, batik kan tadi yang baju, Bu. Nah, seperti itu. Jadi, batik itu tergantung kita lihat lagi batiknya itu apa.
apa memang lukisan batik, apa memang hanya kain batik. Ketika batik itu dijadikan baju, itu sudah berbeda fungsi dia. Ya, jadi itu sudah berbeda fungsi, bukan lagi seni rupa murni. Jadi dia seni rupa terapan. Nah, di sini juga ada wayang kulit. Kalau wayang kulit ini gimana? Ya, seni rupa murni. Ya, karena dilihat keindahannya saja. Anak-anak, sudah ngerti nggak? Sudah ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Dari sekian yang Ibu berikan. Jadi seni rupa murni ini sama seni rupa terapan. Kalau seni rupa murni keindahan, kalau seni rupa terapan itu lebih ke fungsi. Nah, kalau seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi, itu sudah ada perbedaan ciri-cirinya. Ya, kalian bisa lihat itu. Sudah dapat buku? Kalau sudah ngangguk, kalau belum geleng. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin nanti kayaknya bukunya bakal dikiriran karena kita kan nggak boleh semuanya langsung ke sekolah. Jadi mungkin digilir ya. Jadi silakan. Nah, kan tadi Ibu udah ngomong, silakan dicatat. Jadi nanti kalau ada tugas kalian bisa pahami. Ya Kak, sudah nyatat? Kayaknya kamu belum nyatat itu. Awas kamu ya. Udah, ya orangnya Ibu nggak lihat kan? Makanya karena di sini Ibu bisa lihat anak-anak ada yang mencatat, ada yang mungkin bikin sesuatu yang ketawa. Ya, ada yang mungkin ngebom ya, nggak tahu Ibu pokoknya. Kemudian ada yang bercanda dengan temannya, ada yang pura-pura serius, tapi kayaknya ngantuk. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau Ibu tipenya gitu, jadi Ibu pengen nanti kalau kita bertemu bertatap muka langsung, jadi jangan tegang-tegang. Kalau Ibu senangnya yang serius tapi santai. Juga ingat jaga etika. Ya, jadi biar kalian nggak tegang. Kalau Ibu senangnya itu karena dulu kan Ibu sering dapat guru yang tegang, otomatis pelajaran nggak masuk kan, nggak muat kan. Jadi tergantung anaknya sih. Ada yang memang anak-anak suka gurunya benar-benar galak, yang serius gitu. Ada juga anak-anak yang senang gurunya santai gitu ya. Tergantung. Tapi kalau Ibu sendiri nanti lebih senang kita santai, tapi serius, pelajarannya masuk. Jangan pelajarannya tetap di luar. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah mau habis, ini apakah ada yang bertanya? Enggak. Ngantuk ya? I gede Adit. AP7, absen 2. Ya, dia udah mulai ngantuk. Jadi anak-anak ketika kalian mulai Zoom silakan sarapan apalah, yang penting nanti ketika kalian Zoom itu harus benar-benar serius ketika menerima pelajaran ini. Jangan kayak Jaka keluar masuk. Kemudian itu AP3 itu nomor 6 dan 10 AP berapa itu? Tadi bercanda aja karena kelihatan di sini ya. Atau kalian main game itu akan kelihatan di sini. Jadi ibu hanya memberikan saran. Coba kalian berpikir kembali, orang tua lagi susah untuk beli kuota, gunakan ini dengan serius. Kemudian nanti apa yang kalian dapatkan akan lebih gampang. Ibu yakin ini semua pelajaran ini nanti akan berguna. Anak-anak jangan bilang enggak. Seni budaya orangnya saya perhotelan, ngapain saya belajar seni budaya? Coba nanti tamunya. Kalau kalian berhadapan dengan turis, dengan tamu, di mana museum lukisan? Pasti ada yang nanya gitu. Di mana ada pertunjukan seni? Pasti ada bertanya seperti itu ya. Jadi kalian juga perlu untuk apapun pelajarannya itu semua perlu dipahami. Nah, ini waktunya sudah Ibu sudah habis ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Belum santi-santi. Tuh. Itu ya kelihatan kan. Jadi belum santi-santi udah keburu. Dadah ya. Ibu mengucapkan terima kasih banget. Terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Walaupun masih ada yang gimana-gimana. Tapi kita akan untuk kedepannya lebih baik lagi ya. Semuanya ya. Konsentrasi lagi. Saya siapkan buku catatan. Apapun itu. Kemudian jangan bermain-main ketika mengikuti pelajaran. Ya. Ibu akhiri dengan Prama Santi.
Om Santi 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 Om.